Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurat Ayun dari jurusan Pendidikan Khusus atau PKH angkatan 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya mengerjakan tugas UTS, yaitu tugas mata kuliah spesialis, yaitu bina diri dan keterampilan vokasional. Baik, di dalam video ini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar anak tunagrahita. Yang kedua, konsep bina diri. Yang ketiga, konsep keterampilan vokasional. Yang pertama kita bahas itu adalah konsep dasar tunagrahita. Yang pertama, pengertian tunagrahita. Menurut Dudi Gunawan, anak gangguan intelektual atau tunagrahita adalah anak yang memiliki secara nyata memiliki hambatan dalam keterbelakangan dan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Selanjutnya, jenis-jenis anak tunagrahita yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, tunagrahita ringan. Yang kedua, tunagrahita sedang. Yang ketiga, tunagrahita berat. Yang pertama, tunagrahita ringan itu adalah anak yang pada umumnya tampang atau kondisi fisiknya berbeda dengan anak normal lainnya. Mereka mempunyai IQ di bawah kisaran 50-70. Sedangkan tunagrahita sedang termasuk kelompok latih, tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tunagrahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30-50. Tunagrahita berat, kelompok ini termaksud yang sangat rendah intelijensinya, tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termaksud kelompok yang memiliki IQ mereka di bawah rata-rata, di bawah 30. Rata-rata 30 ke bawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya, indikator seseorang dikatakan tunagrahita. Yang pertama itu keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. Yang kedua, ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif. Yang ketiga, hambatan perilaku sosial atau adaptif terjadi pada usia perkembangan, yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Selanjutnya adalah ciri-ciri gangguan intelektual. Yang pertama, lamban dalam mempelajari hal-hal baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari konsep yang abstrak. Yang kedua, kesulitan dalam mengeneralisasi dan mempelajari hal-hal baru. Yang ketiga, kemampuan bicara yang sangat kurang bagi anak tunagrahita berat. Yang keempat, cacat fisik dan perkembangan gerak. Yang kelima, kurang dalam kemampuan mengelola diri sendiri. Yang keenam, tingkah laku kurang wajar yang terus-menerus. Banyak anak tunagrahita berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Yang terakhir, tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Selanjutnya itu adalah kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita. Yang pertama itu perbedaan tunagrahita dengan anak normal dalam proses pembelajaran adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. Yang kedua, perbedaan karakteristik belajar anak tunagrahita dengan anak sebayanya. Anak tunagrahita mengalami masalah dalam hal itu. Yang pertama, tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, melakukan generalisasi dalam mentransfer sesuatu yang baru. Yang ketiga itu minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas. Baik, itu tadi mengenai konsep dasar anak tunagrahita. Kita akan lanjut kepada konsep dasar bina diri. Maka yang pertama, dalam konsep dasar bina diri itu yang pertama adalah hakikat activity of daily living atau ADL, atau aktivitas kegiatan harian yang lebih familiar dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus
atau anak berkebutuhan khusus dikenal dengan istilah bina diri. Bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi tetapi memiliki dampak dan berkaitan dengan human atau kegiatan berdampak dengan kegiatan hari-hari untuk meningkatkan kemampuan anak tunagrahita. Selanjutnya mengenai prinsip dasar bina diri. Yang pertama itu berkaitan dengan peristilahan yang digunakan, di mana perbedaan istilah istilah secara esensi sama, yaitu membahas tentang aktivitas yang dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hariannya dalam perawatan atau pemeliharaan diri sendiri. Yang kedua itu fungsi bina diri, di mana fungsi bina diri itu untuk mengembangkan keterampilan pokok atau penting untuk memelihara dalam memenuhi kebutuhan hari-hari, dalam memenuhi kebutuhan personal. Yang selanjutnya itu untuk melengkapi tugas-tugas pokok secara efisien dalam bentuk sosial sehingga dan dapat diterima di lingkungan kehidupannya. Yang ketiga itu meningkatkan kemandirian. Selanjutnya tujuan dari bina diri. Yang pertama itu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan pribadi, mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri. Selanjutnya menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam tata laksanaan pribadi, mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri. Selanjutnya menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam berkomunikasi sehingga dapat mengkomunikasikan keberadaan dirinya. Yang terakhir itu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam sosialisasi. Selanjutnya kegiatan pendidikan bina diri. Yang pertama, pendidikan bina diri sebagai proses belajar dalam diri. Yang kedua, pendidikan bina diri sebagai proses sosialisasi. Yang ketiga, pendidikan bina diri sebagai proses pembentukan dan pengembangan diri anak ke arah kemandirian. Selanjutnya itu strategi pelaksanaan program bina diri. Yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan anak dan dilaksanakan secara integrasif dan holistik, di mana lingkungan yang kondusif, lingkungan harus diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak dalam belajar. Yang selanjutnya menggunakan pembelajaran terpadu, model pembelajaran terpadu yang beranjak dari tema yang menarik anak. Dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Selanjutnya itu mengembangkan keterampilan hidup. Yang kedua itu menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan untuk pembelajaran. Selanjutnya prinsip umum dalam pelaksanaan bina diri. Yang pertama itu asesmen atau observasi secara alami, menemukan hal-hal yang sudah dan belum dimiliki anak dalam berbagai hal dan menemukan kebutuhan anak. Yang kedua itu keselamatan. Yang ketiga itu kehati-hatian. Yang keempat kemandirian. Kelima percaya diri. Keenam tradisi yang berlaku di sekitaran anak berada. Selanjutnya sesuai dengan usia. Yang selanjutnya modifikasi alat dan cara. Dan kedua, yang terakhir analisis tugas. Baik, kita ke konsep terakhir, yaitu konsep keterampilan vokasional. Pertama kita akan masuk ke dalam pengertian keterampilan. Menurut Heri Rahyumi, keterampilan merupakan gambaran tingkat kemahiran seseorang dalam menguasai gerakan motorik tertentu atau kecakapan dalam melaksanakan suatu tugas. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan jika telah menguasai suatu tugas tertentu sehingga mampu mengerjakan secara mandiri dengan hasil yang baik. Keterampilan untuk anak
difokuskan pada keterampilan vokasional. Keterampilan ini dapat digunakan untuk bekerja setelah lulus dari sekolah. Dari teori Gridler tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan seharusnya memuat 3 syarat, yaitu kemulusan dalam bertindak atau kemampuan dalam bertindak dan keterampilan yang dilakukan. Selain itu, anak dikatakan terampil jika memiliki kecermatan dalam melakukan kegiatan keterampilan serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Dan selain 3 syarat tersebut, Mega Iswar mengemukakan bahwa evaluasi keterampilan hidup tidak hanya fokus pada hasil, namun juga mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Keterampilan hidup dapat dipilih menjadi 2 jenis utama menurut Debnitz dan Mega Iswari, yaitu keterampilan 16 hidup yang bersifat generik life skill, dan keterampilan hidup spesifik life skill. Keterampilan hidup generik mencakup keterampilan personal skill, dan keterampilan social skill. Sedangkan keterampilan hidup spesifik mencakup keterampilan academic skill dan keterampilan vocational skill. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.